Bahkan pendekar pedang yang akrab dengan tempat ini telah menghabiskan banyak waktu untuk beradaptasi sepenuhnya. Adapun yang lain, itu bahkan lebih lambat. Beberapa dewa akar rumput dapat mencapai tempat ini, dan memang mereka telah menanamkan semacam makna sejati. Tetapi arti sebenarnya dari kata-kata yang beredar di dewa adalah hanya beberapa ratus kata atau lebih, atau terjemahannya sangat tidak benar. Selain alasan cerdas, saya tidak bisa beradaptasi dengan ritme kebaikan dan kejahatan yang terus-menerus ini. Mereka duduk satu persatu, mencoba beradaptasi, bahkan berkonfrontasi, atau merespons dengan cara lain. Tetapi momentum sejati dari jalan ini hampir tidak dapat dihapus dengan cara apapun. Jika tidak, tanah tanpa serangan tidak dapat ditekan bahkan oleh orang-orang kudus. Hei! Salah satu dewa nyata tiba-tiba muntah dan keluar dari garis tipis. Hei! Dewa superior lain langsung memalingkan matanya dan melemparkan dirinya ke tanah, tetapi dia pusing. Pada awalnya, mereka adalah dewa sejati dari keluarga lini pertama. Kemudian, bahkan anak-anak dari beberapa raksasa harus memilih keluar. Untuk memasuki tanah pertengkaran, kita harus memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang makna sebenarnya dari Tao. Jika tidak maka akan sulit untuk bergerak. Namun, para dewa sejati yang berani memasuki tanah pertikaian kurang lebih siap. Setelah setengah jam, hampir 70% dari dewa sejati beradaptasi dengan momentum tempat ini, dan bahkan Nan Yuhua ada di antara mereka. 30% sisanya hanya bisa menunggu di luar mata. Kamu telah beradaptasi dengan arti sebenarnya dari Tao di tempat ini, dan ikuti aku, kata Sword samar. Matanya tertuju pada Luo Zeng. Ada beberapa hantaman kecil di hatinya. Kali ini di tanah perselisihan, waktu dupa harum telah disesuaikan dengan momentum tempat ini, dan dapat dikatakan bahwa rekornya telah rusak. Anak-anak yang seperti pedang memiliki keuntungan alami di tanah pertikaian. Misalnya, pada hari kerja, mereka dapat menangguhkan pikiran mereka tentang yang baik dan yang buruk. Ada tempat latihan di atas ruomu. Keluarga pedang menggali lubang besar di ruomu. Keluarga pedang sering keluar masuk. Napas sebelumnya masih dalam serangan, dan nafas berikutnya kembali ke pengetahuan. Tanah, dengan cara ini, dapat mensimulasikan lingkungan di mana makna sebenarnya dan pikiran jahat berganti-ganti di tanah pertikaian. Pedang adalah yang paling sulit, sehingga telah menetapkan rekor untuk adaptasi dari dua mus. Kali ini kemajuannya bahkan lebih besar, dan dia bangga akan masa kemenyan. Dia merasa bahwa dia adalah orang pertama yang tercepat. Tetapi dia membuka matanya dan memandangi dua saudara lelaki dan perempuan Luo Zeng dan Luo Wei. Tidak ada orang lain yang berbicara dan tertawa. Ini sedikit. Luo Wei tidak lebih dari orang pertama yang direkomendasikan oleh Yu Taibai. Pendekar pedang itu sangat mementingkan wanita ini. Tapi distrik saudaranya adalah dewa berikutnya. Aku belum menunjukkan cara yang bagus sebelumnya. Bagaimana bisa begitu cepat? Pasangan bersaudara ini, satu lebih dari satu metamorfosis. Dia sangat tidak berdaya dalam memimpin jalan. Dari sudut pandang kinerja Luo Zeng, tampaknya telah membalikkan penilaiannya. Hantu saudara, kapan kamu berencana untuk memulai? Akan menjadi semakin dan semakin menyesakan untuk melanjutkan. Orang-orang timur diam-diam bertanya ketika kelompok itu bergerak maju. Alis hantu oriental berkerut dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan saatnya untuk menunggu. Faktanya, jumlah kami dominan, dan belum terlambat untuk melakukannya sekarang, kata oriental. Hanya ada 11 pendekar pedang, dan hanya ada 13 saudara lelaki dan perempuan. Dengan daya tarik Loro Timur, para dewa peringkat teratas dari aliansi Giants berkerumun, dan masih ada peluang kecil untuk menang. Tidak, hantu oriental itu menggelengkan kepalanya dan memveto proposal Dong Fangyu untuk pertama kalinya. Aku punya pengaturan sendiri. Melihat cara hantu timur begitu ditentukan, oriental sih hanya bisa, Di bawah bimbingan pedang, orang-orang berbaris sejauh 30 mil, dan kabut di depan menjadi lebih dan lebih intens. Hei! Di kabut asap, ada bayangan besar yang melintas. Ada hal yang sengit. Seseorang segera memanggil. Aku juga melihatnya, sepertinya sepasang sayap. Tidak, aku melihat sepasang monster bertanduk panjang. Apa yang dilihat Luo Zeng adalah bayangan seseorang. Ketika saya mendengar kata-kata dewa sejati lain, mata Luo Zeng memancarkan kebingungan. Saya tidak akan pernah salah. Tetapi tampaknya semua orang melihat sesuatu yang berbeda. Apa yang terjadi? Banyak dewa sejati gugup, dan bayang-bayang yang terkubur jauh di dalam kabut benar-benar membuat mereka sangat ketakutan. Lagi pula, konon tempat pertikaian ini, bahkan orang-orang kudus akan jatuh di sini. Mereka adalah olah-olah asli di dalamnya. Mereka benar-benar seperti semut. Jika kamu tidak memperhatikan, kamu akan diinjak-injak sampai mati. Jangan panik, lihat ekspresi gugup mereka, dan pedang itu sama-sama tersenyum. Hal-hal dalam kabut adalah pikiran jahat di hatimu. Itu adalah hal yang paling menakutkan di hatimu. Itu adalah hal-hal ilusi. Luo Zeng tidak bisa tidak bertanya. Dia sama-sama merasa bahwa bayangan itu tidak benar. Sebaliknya, pikiran jahat yang kuat di tanah perselisihan akan hampir sepenuhnya mereproduksi pikiran jahatmu. Oleh karena itu, kita dihadapkan dengan pikiran jahat kita sendiri pada tahap ini. Hanya dengan mengalahkan pikiran jahat kita sendiri dan menghancurkan ketakutan kita sendiri, kita dapat melewatinya. Kata pedang itu samar. Ketika saya mendengar ini, banyak dewa nyata tiba-tiba menjadi pucat. Bagaimana ini mungkin? Reproduksi sempurna? Apakah itu tidak mungkin? Wajah para dewa sejati seperti Nan Yuhua cukup jelek. Tidak peduli siapa mereka, mereka memiliki ketakutan dan ketakutan mereka sendiri, dan mereka dianggap sebagai makhluk yang paling jahat. Jika itu anak yang digigit anjing, maka anak itu paling takut pada anjing itu. Jika seorang anak datang ke tanah pertengkaran, kabut asap akan muncul kembali sebagai anjing. Dewa-dewa berpangkat tinggi ini yang bisa hadir bukanlah para elit perang, tetapi para elit di ranah para dewa.
Sesuatu yang dapat membuat para dewa ini takut, hampir bisa dipastikan bahwa mereka bukan hal yang biasa. Ketika saya mendengar ini, Dongbang dan wajah Oriental tidak terlalu tampan, jelas mereka juga melihat beberapa ketakutan dalam kabut. Ketika Timur melirik ke bawah, dia menatap hantu Oriental dengan senyum di wajahnya. Dia bertanya, "Saudara hantu, apa yang kamu lihat?" Roh Timur memandang dalam ke arah timur dan berkata dengan segera, "Dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak berada di keluarga. Anda tahu kemana saya pergi? Di mana, bukankah saudara lelaki hantu itu mundur?" Wajah para kecoa Oriental menunjukkan keingintahuan. Beberapa tahun yang lalu, roh Oriental aktif di arena para dewa, dan pernah menempati peringkat pertama dalam dewa yang sebenarnya. Kemudian, roh Timur tiba-tiba menghilang, dan poin-poinnya dihapus. Bahkan anak-anak dari keluarga Oriental tidak tahu kemana dia pergi. Sampai saat ini tanah perselisihan dibuka, hantu Timur tiba-tiba muncul. Pada suatu waktu, Dongfang dan yang lainnya cukup bingung. Mereka berpikir bahwa hantu Timur memilih untuk mundur dalam beberapa tahun terakhir. Setelah semua, normal untuk mundur selama beberapa tahun. Tidak, hantu Oriental itu menggelengkan kepalanya. Aku telah berada di abyss.